Modul 1.4 koneksi antar materi. Disiplin positif. Disiplin positif adalah suatu pendekatan dari dalam diri anak tanpa adanya hadiah dan hukuman, atau menitik beratkan tanpa adanya kekerasan, melainkan memotivasi, merefleksi kesalahan, menghargai diri sendiri, membangun logika dan kesadaran, serta dimaksudkan agar bertahan jangka panjang. Kemudian teori kontrol. Teori kontrol versus atau lawan dari stimulus respon. Dalam teori kontrol, kita meyakini bahwa kebutuhan setiap manusia berbeda. Dalam teori stimulus respon, kita berpandangan bahwa kebutuhan setiap orang sama. Dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian dalam teori kontrol, kita meyakini bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Beda dengan teori stimulus respon yang meyakini bahwa perilaku buruk semata-mata dilihat sebagai suatu kesalahan tanpa memperhatikan bahwa ada tujuan dalam perilaku buruk yang terjadi itu. Dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Sementara dalam stimulus respon, kita menganggap orang lain bisa mengontrol diri kita. Dalam teori kontrol, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Dalam konteks pendidikan, kita tidak bisa mengontrol peserta didik kita. Kita bisa mengontrol kalau diizinkannya untuk mengontrol. Jadi bertolak belakang dengan teori stimulus respon yang menganggap bahwa kita bisa mengontrol orang lain. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kita bisa mengontrol orang lain kalau diizinkan oleh dirinya agar dia dikontrol oleh kita. Dalam stimulus respon, model berpikirnya itu menang kalah. Harus ada yang menang dan ada yang kalah. Sebagai guru, dalam teori stimulus respon tentu kita berkeinginan kita yang menang dan murid yang kalah. Kita ingin apa yang kita harapkan itu yang harus terjadi meskipun dengan pemaksaan. Beda dengan teori kontrol, model berpikirnya itu adalah menang-menang. Tidak ada yang harus kalah. Jadi ini tentang teori kontrol. Berikutnya teori motivasi, ya. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, orang melakukan sesuatu atau memilih tidak melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah motivasi terendah dari manusia. Dia melakukan sesuatu hanya karena takut dengan hukuman. Motivasi yang kedua, yaitu orang melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ini lebih tinggi dari motivasi pertama tadi. Yang pertama untuk menghindari hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Semakin dia diberikan imbalan dan penghargaan, maka akan semakin tinggi motivasinya. Tetapi ini bukan motivasi yang tertinggi. Motivasi yang tertinggi dan yang terbaik itu adalah kita melakukan sesuatu
untuk menjadi yang kita inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percayai. Dalam konteks pendidikan, motivasi tertinggi seorang siswa itu adalah ketika dia sudah melakukan sesuatu untuk menghargai dirinya dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ke arah inilah kita sebagai guru memfasilitasi siswa, yakni mengarahkan dari yang semula hanya memiliki motivasi takut hukuman atau menginginkan imbalan, beralih menjadi motivasi untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama, kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya, rumah, kesehatan, dan makanan. Komponen psikologis dalam kebutuhan rasa bertahan hidup ini adalah rasa aman. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan bertahan untuk merasa menjadi bahagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, bahkan peliharaan di mana kelompok kita bergabung. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan, dan merasa memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati, dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Yang ketiga, kebutuhan kebebasan adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kemudian yang kelima, kebutuhan kesenangan, yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Restitusi memberikan kesempatan kepada murid untuk disiplin positif, memulihkan diri dari kesalahan sehingga memiliki tujuan yang jelas. Penekanannya pada cara mereka menghargai nilai-nilai kebaikan yang diyakini, bukan berperilaku untuk menyenangkan orang lain. Membantu murid untuk jujur pada dirinya sendiri, mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dia lakukan, ya. Kemudian memberikan penawaran, bukan paksaan. Makanya ada 3 langkah pada segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Dan berikutnya, menanyakan keyakinan. Inilah 3 langkah segitiga restitusi. Masih melanjutkan modul 1.4 koneksi antar materi. Pertanyaan nomor 2. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, dari yang semula saya berpandangan bahwa saya bisa mengontrol siswa sehingga menyebabkan saya lebih banyak mengambil posisi sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Kini setelah belajar modul ini dalam konteks mempelajari posisi kontrol, saya berpindah dari yang semula sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah menjadi pemantau dan manajer. Ya, utamanya menjadi manajer meski sesekali terpaksa harus bergeser ke posisi pemantau. Ditambah lagi, setelah memahami teori